Ini kok ada ya orang ngomong ya, terhadap orang yang pernah belajar sama dia, ente murtad, ente kafir, kan aneh kan? Nggak pantas begitu. Berarti dia nggak pernah merasa jadi guru yang sebenar-benarnya, karena guru yang ada mengayomi, mendoakan kebaikan, bukan memvonis. Ya, itu aneh kalau itu terjadi. Ada kepepet kedua, orang yang sudah mentok biasanya jabatannya, posisinya, biasanya ini pejabat-pejabat nih, hati-hati ya, pejabat-pejabat, nggak tahu kelas menteri mungkinnya dia ada, cari backup ke siapa ya, direktur-direktur yang sudah kesohor tuh ya, udah mentok dia, udah bingung. Nah, cari backup, mau cari backup ulama, terjebaknya kepada dukun yang berbaju ulama. Ada ulama dituduh dukun, nggak dideketin. Ada dukun berbaju ulama dideketin. Oh, ini banyak terjadi. Ya, udah banyak. Saya agak sedih melihat fenomena ini. Ya. Kalau mereka menghebat, mereka aja jadi direktur ya. Mereka ini jadi orang hebat. Kenapa mereka kemudian kita mintai? Jangan marah ya. Yang praktek jangan marah. Ya, kita harus edukasi masyarakat lah. Wirid-wiridnya sudah ada semua kok Pak, di Instagram, di YouTube. Wirid supaya apa, narik rezeki, ada semua. Wirid untuk apa, jabatan naik, ada semua. Antum mau ngamalin nggak? Ya, itu aja sebenarnya. Tapi ada cara paling ringkas, puasa Daud, sedekah, udah beres. Karena sebaik-baik karir Nabi Daud. Nabi Daud itu karirnya terbaik. Apa rahasianya? Rahasianya apa coba? Puasa Daud ya. Ya namanya puasa Daud, ya, Nabi Daud yang puasa. Dulu di awal Allah mencipta Sayyidina Adam, Nabi Adam dikasih unjuk takdir semua keturunannya, termasuk saya duduk malam ini di sini dan antum hadir malam ini. Nabi Adam sudah dikasih unjuk. Nabi Adam tahu. Ya, maka Nabi Adam tersenyum kalau melihat kita ngaji. Alhamdulillah. Nabi Adam melihat di antara takdir itu ada yang unik. Yang unik apakah itu? Nabi Daud ahli pandai besi, dia akan bisa menciptakan senjata-senjata yang hebat, tapi umurnya tidak cukup. Umurnya barangkali cuma sampai umur 60-70, anggaplah 70, dia mati, meninggal. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, seandainya, ini wahyu ke dalam hatinya. Jadi wahyu itu ada macam-macam juga, ada yang sudah di lauh mahfuz, ada yang langsung ke dalam ruhnya para nabi. Ini tingkatan-tingkatan wahyu Pak, yang sudah sampai. Jadi Allah berkalam ke lauh mahfuz, itu babnya kudrat iradat, kita sebut takdir. Ada yang masuk ke dalam rohani para nabi dan para wali. Nah, ini namanya bukan takdir, namanya rahmah ya, karena arasy itu adalah tempat Allah mengejawantahkan rahmatnya. Disebutlah Ar-Rahman alal arsy istawa. Terhadap arasy lah Allah meratakan, melimpahkan rahmatnya. Arasy itu di atas langit, antara langit dan arasy ada takdir, lauh mahfuz. Berarti hukum arasy lebih tinggi daripada hukum lauh mahfuz. Seperti, mohon maaf, kolonel, atau kalau di polisi apa namanya? Kombes punya suatu kebijakan, terus ada atensi dari jenderal bintang 1, berubah nggak dia? Berubah. Di dunia aja begitu, gimana di langit nggak? Ini kan cuma imitasi yang di sana. Yang ada di alam ini adalah imitasi. Apa arti imitasi? Ya, tiruan yang di sana, yang hakiki yang di sana. Nah, langsung hukum arsyah, hukum rahmat yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa rahmat Allah mendahului ghadabnya. Di hadis qudsi juga disebutkan begitu, rahmat Allah mendahului murkanya. Dalam sebuah lafaz ada kalimat di hadis qudsi, misalnya inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului ghadabku. Ghadab itu hukum lauh mahfuz, murka, sedangkan rahmat hukum arsyiyah. Berarti ada ilmunya kan? Ini bukan buatan Ar-Razi, bukan akidah baru, ada dalilnya semua. Kita nggak mungkin keluar kalam sesuatu tanpa ada dalil ya, nggak mungkin ya. Saya membawa bid'ah kalau mengatakan itu.
Sayyidina Adam alaihissalam kemudian mengatakan, ya Rabb, kan bisa diilhami, berikanlah 30 tahun umurku, anugerahi untuk anakku. Nah, gitu sayangnya sang ayah Abul Bashar, bapaknya manusia, kepada keturunannya. Benar gak sayang anak? Kita ngeliat anak kita sakit, apa kita ngomong, ya Allah, kalau kau mau ambil saya aja. Kira-kira begitu. Ya, ini kok ada ya orang ngomong ya, terhadap orang yang pernah belajar sama dia, ente murtad, ente kafir, kan aneh kan? Dan gak pantas begitu. Berarti dia gak pernah merasa jadi guru yang sebenar-benarnya, karena guru yang ada mengayomi, mendoakan kebaikan, bukan memvonis. Ya, itu aneh kalau itu terjadi. Seorang Abul Bashar, karena guru itu Abul Ilm, Abu Talamiz, Abul Muridin. Guru itu adalah ayahandanya seorang murid. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, berikanlah 30, nyawanya dikasih. Bukan hanya doa, nyawa dikasih, Pak. Antum ada yang begitu? Saya melihat sosok itu ada di Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ketika melihat ada jamaahnya, muridnya sakit, dikatakan, ya Allah, daripada dia yang sakit, saya aja yang sakit. Ada muridnya ketimpa apa, masalah apa, selalu mengatakan, ya Allah, takdir dia pindahkan kepadaku, biar aku yang nanggung. Kalau dia nanggung, dia kafir, dia putus asa kepada rahmatmu. Dan saya ketemu beberapa wali-wali begitu di negeri ini, di negeri ini, Pak. Makanya alhamdulillah negeri kita masih ada yang nanggung maksiat kita, masih ada yang nanggung bala bencana yang disebabkan oleh salahnya kita, masih ada. Antum bersyukurlah ya, jangan suzon lagi kepada orang-orang ya. Tidak ada orang dimasyhurkan sebagai wali kecuali Allah mengizinkan dia seorang wali ya, walaupun nanti ada yang menentangnya. Akhirnya Sayyidina Adam, takdir rahmah mengalahkan takdir kudrat iradat, diberikanlah 30 tahun. Apa yang terjadi? Setelah umur itu dikurangi, berarti umur Nabi Adam berkurang. Datanglah malaikat maut mengatakan, Mas Adam, sekarang saya datang mau menjemputmu. Mau jemput gimana nih? Kan jatuh gue masih ada 30 tahun lagi, kira-kira gitu. Oh, kan bukannya dikasih sama anakmu, udah dipindahin, di Lauh Mahfuz sudah diganti. Oh, nggak bisa, saya lupa, nggak ada saya ngomong begitu. Itulah awal nisyan ya, waqa ala Sayyidina Adam. Awal kelupaan terjadi pada Nabi Adam. Atas dasar itulah kata Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Adam pasti akan lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah, lupa sama anak bini ya. Lupa, emang dari sono. Mau gimana lagi? Hukum rahmah terjadi lagi. Nabi Adam ini kan posisinya lebih tinggi dari malaikat maut. Ya Allah, saya lupa. Menurut saya masih ada 30 tahun lagi. Ya udah, 30 tahun lagi Nabi Adam hidup. Malaikat maut pensiun dini. Diundur. Yaudah, gua ngalah deh. Mundur malaikat maut. Ya, lucu juga, Pak. Jadi ada semacam negosiasi juga di alam sana. Ya. Menarik nggak cerita begitu? Dongeng apa lagi nih, Arazi? Hadis sahih kok. Cuma saya ceritakan dengan bahasa kita malam ini. Itu aja bedanya. Ya. Terus Nabi Daud, ini yang jarang diceritakan. Kenapa kemudian Nabi Daud puasanya sehari puasa sehari tidak? Itu asrarnya, ada rahasianya. Untuk menebus hukum rahmah itu, as-sawmu li, puasa itu milikku ini hukum rahmah. Maka cara Sayyidina Daud untuk berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Adam, dia berpuasa Daud. Jadi antum kalau mau ada yang diniatkan ya untuk memperpanjang sesuatu, ini kita buka jadi rahasianya ya. Ingin mendapatkan sesuatu ya sifatnya duniawi atau ukhrawi, bahkan makom kewalian, puasa Daud ya. Tapi niatnya saya sarankan supaya nggak kena kitab ini. Ya Allah, aku niat puasa Daud karena Engkau saja. Kalau jabatanku dinaikin ya alhamdulillah, rezekiku lancarin ya alhamdulillah, yang penting aku karena Engkau. Jika nanti antum puasa Daud rezekinya nggak nambah, jangan berhenti puasa Daudnya, karena kita puasa bukan karena rezeki, kita puasa karena Razzaq, bukan rezekinya. Kita bukan penyembah rezeki, kita penyembah Allah Razzaq. Jabatan kita malah kemudian turun. Kata Ustadz ini katanya bisa bikin naik, malah nggak naik, malah jatuh. Berarti ada rahasia lain. Rezeki kita gak kemana-mana. Banyak orang yang diturunkan di jabatannya, kalau dia husnuzan, tunggu lahazat, beberapa saat saja, sebulan 2 bulan bahkan tidak lama, Allah carikan ganti yang lebih indah.
Selalu begitu. Akhirnya Sayyidina Daud seumur hidupnya dia berpuasa sehari, puasa besok tidak, untuk kompensasi hukum rahmah. Ya, hukum rahmah, hukum kasih sayang. Ya, supaya tanda terima kasihnya nyambung kepada Allah SWT. Ya, sudah pernah dengar masalah ini sebelumnya? Ya, udah kali ya. Bentar ini dituduh bid'ah lagi.